ada satu hal yang wajib kita ketahui, yaitu berkaitan dengan Mojopahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong, dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya, jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Nah itu kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang Bubat di sana. Ya. Naskah lain nggak ada juga. Ya. Jadi tidak pernah ada, cerita itu tidak pernah terjadi. Itu dibikin baru, karena itu kita tanya naskah endi. Ya, kalau ada lontarnya mana kita uji dari tahun berapa itu. Saya udah ngomong gini ke teman-teman di sana, ya, mereka awalnya protes, tapi akhirnya iya bahwa memang bikinan untuk mecah Jawa dan Sunda. Sampai sekarang di daerah Jawa Barat tidak ada satupun nama jalan Gajah Mada, jalan Hayam Wuruk, jalan Mojopahit, nggak ada. Ya. Bikinan Belanda. Karena Belanda tidak ingin ada tokoh, karena semua orang dulu bangga dengan Gajah Mada. Ya. Dibikinlah cerita itu untuk mecah belah. Ada lagi cerita bikinan, cerita fiktif bikinan, ya, campuran antara catatan-catatan kerajaan lama, ya, kemudian diselipi cerita bohong, ya, yaitu yang dinamakan Pararaton. Pernah dengar cerita itu? Pararaton cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok tidak pernah kita temukan kecuali di Pararaton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun, nggak ada nama Arok itu. Ya, itu ditulis 1920, ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional, di mana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua. Mereka punya semangat, kita ikut turunannya wong Mojopahit, ya, lawan. Ya. Jadi zaman Diponegoro itu juga merasa bahwa leluhurnya itu keturunan dari Mojopahit, Bondan Kejawen, macam-macam itu orang dari sini. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Dibikinlah cerita Ken Angrok, ya, bahwa rojo-rojo Mojopahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana, sebetulnya turunannya wong Singosari. Dan rojo-rojo Singosari turunannya Ken Angrok, anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat, membunuh untuk kekuasaan. Loh, leluhuri wong ratu-ratu Jawa. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Nama Ken Angrok aja nggak ada. Yang ada pendiri dinasti itu adalah Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kenapa? Itu ditulis oleh cucunya, Seminingrat Wisnuwardana, itu Raja Singosari, dalam prasasti Mula Malurung. Ya, dia sebutkan kakek saya namanya Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, punya anak namanya Anusa Nata, Anusapati.
Anusapati punya anak Wisnuwardana Seminingrat. Jadi di prasasti itu disebutkan Anusapati itu anaknya Ranggarajasa. Kok di Pararaton Anusapati anaknya Tunggul Ametung? Dari mana nama Tunggul Ametung muncul itu? Ya. Nama Tohjoyo, Ken Umang nggak ada. Ya. Nanti kalau kita baca di Negara Kertagama juga menyebut raja pertama Singosari itu Ranggarajasa namanya, bukan Ken Angrok. Ya. Dan dia tidak mati dibunuh orang, ya. Seperti cerita Ken Arok. Nggak ada itu nama Ken Umang, nggak ada Tunggul Ametung, nggak ada. Dongeng itu. Ya. Jadi ini kita harus meluruskan sejarah ini. Ini merusak kenapa? Yang bikin Belanda. Karena apa? Mulai muncul perlawanan mulai perang Diponegoro sampai pergerakan nasional. Itu mereka yang bikin. Karena dibikin cerita-cerita. Yang merintah Belanda ada notulensinya, catatan itu ada. Semuanya bikinan Belanda. Nah ini kita harus waspada terhadap naskah-naskah yang memecah belah. Ya, di sini. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan percaya kalau ada peristiwa Bubat itu pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Jadi itu pecah belah yang berkaitan dengan cerita-cerita tentang usaha meruntuhkan kebesaran Mojopahit, termasuk kebesaran Gajah Mada. Jadi wong Sunda itu diam-diam tanpa tahu sebabnya, hanya karena membaca itu antipati dengan Gajah Mada. Ya. Wong gak dosa, gak lapor-lapor, dibenci. Ya. Kenapa? Karena hasutan tulisan Belanda. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Mudah-mudahan sejarah harus diluruskan. Sudah waktunya kita begitu. Saya kira itu. Oke, alhamdulillah. Nek prasaku kesimpulan ingin lho rek, awakmu iki wong Jawa, wong Indonesia kabeh saiki iku ket biyen iku dijajah wong barat. Kukit mulai abad 14 munggah. Dijajah ku artine barangmu dipek, kebunmu direbut, pikiranmu dibujuki, pengetahuanmu ditutup-tutupi. Gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saiki. Ojo mek rumangsamu Londo iku biyen tok sampai saiki, meskipun jenenge Londo saiki wis koalisi, wis sekutu. Dadi sing kok waca ndek koran, sing kok waca ndek kampus-kampus, buku-buku kabeh kudu kon roh bahwa 70% dari itu semua adalah kon dibujuki. Ya iki dicekel sih. Dibujuki. Termasuk perang Bubat, Pararaton yang disebut tak. Jadi awakmu dibujuki, bahkan saiki iki kon iki dibujuki. Ana PKI, ana isu iki iku sing gawe kono dhewe. Engko kono omahmu dicolong, entek menene ana wong ngeteri jajan nang awakmu, padahal sing ngeteri jajan iku kongkonane wong sing nyolong omahmu iku mang. Ngono ya. Jadi ojo goblok-goblok nemen ya. Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini, bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional isunya apa kok ngene maring kok ngunu, itu semua aja percaya, karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon diomongin ono PKI itu mergo kon cek noleh terus ono maling melbu kon karo. Ngono rek gampangane rek ya. Ojo gampang percaya. Maca iki dilek, maca iki diuntal ngono ya. Wis mending gak usah ruh, wis tak nyambut gawe ge anak bojoku terus tak sik akeh dhuwitku rabi meneh ngono wis. Mengenang-angel ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus adalah perlawanan informasi. Mergo 70% sing kok sinau di sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Diknas dan lembaga-lembaga selanjutnya Mas Ayu nggih, itu semua adalah hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampang ngono lah. Ojo mureng-mureng sik ta. Gitu ya, ojo mureng-mureng nek dikandani kita ojo mureng-mureng. Kono iku dibojok malah cinta karo sing bojok. Buelan entek-entekan nek kaya ngono iku. Nah, mulane aku mau takon. Lho wong kono iku duwe Mojopahit kok gawe negara gak nerusno Mojopahit, gak nerusno Mataram, kok kon nerusno Londo.
Berarti pemerintah Musa ini tetap pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran Londo. Saiki Londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon dikon ngelek-elek Iran Syiah, mergo Syiah iku Iran iku gak iso dikalahno karo Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai Perdana Menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan terus macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu cek akeh. Tetapi kono ojo gak roh ngono ya, ojo gak roh ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa iku cirine gak kagetan, gak gumunan. Nah, beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus-menerus karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya. Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ngono ya, Rek ya. Oh, ngono lho, Rek. Oke, misalnya ngene. Ada tahun-tahun kosong 1398 sampai 1502 misalnya. Terus engko apa yang jenenge sirna ilang kertaning bumi, sirna ilang kertaning Jawi. Sabtu itu kita cari terus. Ana sing ngarani Majapahit iku gak hancur, Majapahit iku disengitno, dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa misalnya dan seterusnya. Girindrawardhana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Majapahit selama ada, ya Mas ya, tidak pernah. Mereka tetap, jadi Kediri itu duduk bagian dari Majapahit selama ada Majapahit. Jadi begitu Majapahit lemah, diserbu, dintekno, kemudian ono gubernur sing jenenge Nyulaiwa, gubernur Majapahit setelah Demak sudah berdiri. Mergo Nyulaiwa iki dikongkon rakyate bangkit nan kembali Majapahit gak iso-iso, akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah, menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Majapahit itu. Pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian jadi waktu itu jadi pangapnya Majapahit, tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Iki kedahsyatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangapnya Majapahit, tapi tidak karena perang politik, tapi karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang prajuritnya, membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Majapahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V, dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Majapahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya bojone Brawijaya sing paling ayu, sing disi mlebu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Nah, ini contoh saja. Bener tak gak sing tak omongno lho, gurung mesti ra. Gurung mesti. Wong saiki anake Brawijaya pira cek gurung iso ditentok persise kok. Sing aku ro 117. Anak iku 117. Raden Patah itu kalau tidak salah anak ke-18 apa ke-12 aku lali. Gitu. Nek pangape iku cacakne Raden Patah itu anak nomor 2. Pangape iku bedol negara dari Majapahit terus nggawe keraton di kesultanan di Gelagah Wangin Demak, terus nggawe kerajaan Kesultanan Demak, terus dia juga jadi pangap di Demak, tapi setelah 2 tahun dia pensiun karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta. Beliau di sana menyepi dan zuhud, menebut dirinya Panembahan Budo, dan sekarang Anda bisa datang ke makamnya Panembahan Budo. Itu macam-macam ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, itu semua kita cari bersama-sama. Tidak usah bengkerengan di sing bener. Ayo golek. Jadi duduk sapa sing bener loh ya nek urip iku rek. Apa sing bener? Dadi ojo nyalahno wonge. Opone iku bener tagak didoleki bareng-bareng. Nek kon berdoman pada sapa sing bener, situk tok sing iso kok cekel, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane mungkin salah. Nek Kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari Majapahit saat itu dimanipulir Belanda, bahkan di depannya dimanipulir ya. Setelah Majapahit dimanipulir dengan perang Bubat, belakangnya dimanipulir melalui Ken Arok.
sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa. Dan itu memang cara mereka menjajah kita sampai saiki lho, koni gak duwe presiden sing kon temen-temen yakin nek dhewe bener. Bung Karno dilok-lokno, Pak Harto dilok-lokno, Gus Dur dingersulani dipaidu, Habibie dinyek, SBY gak jelas, Megawati mbuh ya apa, kan gitu kan. Saiki tambah nemen mbuh iki presiden mbuh dudu. Jadi kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku tidak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo golek sesuatu sing sak bener-benere sak isa-isane. Tapi bukan berpedoman pada siapa, orang yang berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku nggak informasi. Seluruh kerajaan tadi, tapi kan Anda tahu kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo menyepi, kemudian diambil alih oleh Nyabai Loring Pasar, dan itu nek dari Mojopahit itu mek pang ya, pang cilik duduk wite, dahan pun tidak, dia cuma ranting. Jangankan dengan Mojopahit, wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet saja dia wis apa namanya, priayi yang agak jauh dari pohon. Nah, dia yang kemudian memimpin Jawa yang terakhir, meskipun konstitusinya sudah beralih dari Hindu Buddha menjadi Mataram Islam. Nah, singkat kata Mataram Islam itu kemudian dari Senopati sampai Sultan Agung sampai Amangkurat, terus sampai akhirnya perjanjian Giyanti sampai jadi Keraton Pakubuanan dan Hamengkubuanan, kemudian Mangkunegaran dan Pakualaman. Ya gitu ya. Terakhir teman-teman sekalian, keraton-keraton Islam Jawa ini pun dihancurkan karena di dunia ini semuanya sepakat. Ngono rek. Sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-10 setahun yang lalu beliau membuat Sabda Raja. Pokoknya itu suatu inisiatif dan tindakan yang menghilangkan dimensi Islam dari paugeran keraton. Jadi Sabda Raja itu pokoknya mengganti Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono, sehingga dia bukan lagi terusnya yang kemarin. Nomor 2, menghilangkan Sayyidin Panotogomone ilang, ya, Khalifatullah ing bumi Mataram ilang. Jadi pokoknya ada deislamisasi. Dan keraton Jogja sekarang itu 90% tidak lagi ada di tangan orang Islam. Nah, untuk membiayai Sabda Raja ini ada uang yang dikirimkan ke sana sebanyak 21 juta US dollar. Saya tidak akan menyebut siapa yang mengirimkan, tetapi sing nggawa duit iki kaget loh, iki duit diganye ini ta. Akhirnya ndolek konco-konco di Jogja lapor bahwa ternyata ini begini. Nah, dia yang bawa duit itu kan memberi tanda bahwa dia sudah bersaksi dan sudah menyatakan sebenarnya saya tidak tahu menahu bahwa ini dipakai untuk menghilangkan Islam dari keraton, kemudian ninggalin emas iki sapa sing kepengin njaluk meneh tak titilno ya. Tapi asal kok lek ya ngono ya, cek matek kon ya. Iki tak cekel tapi gak tak iki susah gak oleh tak dol. Itu untuk tanda bahwa ada peristiwa besar-besaran di Jogja di mana Islam akan dihilangkan dari keraton. Cuman gak usah cemas karena Mojopahit tetap berkuasa di Yogyakarta. tenang aja. Lho kok iso? Kon niku keplok gorong dijelasno wis keplok. Gak tenang aja lah. Kita itu hafal sama Allah, insya Allah perilakunya begini, takdirnya begitu. Saya tidak ada kecemasan apapun. Allah ikut bekerja di semua itu. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa, ada yang sakit kanker, nanti ada yang digerebek, ada yang selingkuh, ada yang kena narkoba, sehingga semua rencana itu akan batal dengan sendirinya. Dan kita sudah insya Allah tahu siapa nanti yang akan menjadi raja. Kenapa kok tetap ada raja? Saya tahu, ojo muring-muring karo keraton sih. Saiki misalnya kon ngomong, keraton ini apa feodal itu? Melbu gak oleh nganggo sandal. Lho, sik. Omahmu lho sing gak keraton blas rada gedhe-gedhe titik. Iku ana aturane. Ya ta gak? Omahmu lho, omahku lho. Sing duduk sapa-sapa aku iki, iku ana aturane. Ana nek tukang pos gak perlu dilebokno pawon. Ya ta gak? Ya ta?
Ana daya sing kok temoni ndek Nirat, ana daya sing kok temoni cukup ndek Buk ngarep. Ana dhewe-dhewe jarake secara budaya. Ana daya iso kok lebokno bali ndek ngarep, ana daya sing wis rada idek kok lebokno jero omah, ana daya sing oleh kok olehno mlebu pawon-pawon njupuk, buka kulkas njupuk-njupuk minuman langsung oleh. Tapi gak mungkin ana daya sing oleh mlebu kamarmu, betul tak? Nah, keraton yang ngono padha karo omahmu. Sing jenenge keraton dalem iku gak kabeh wong. Jadi memang ada aturan semua dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa, tapi dia simbol, dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Kalau kita ngomong Jawa tidak berarti kita menyembah Jawa, gak. Aku iki kebo, ojo disapek-sapekno. Harga diriku bahwa aku iki kebo. Ngono lho, gak kok kebo iku hebat, gak. Masih omek laler. Gak iso kon menghina laler. Laler tokohnya Allah untuk menyadarkan semua manusia. Wacan lah anak sindik Quran dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, informasi untuk mengatakan bahwa wis to, ojo kuatir angger sampean tetap setia bahwa sampean wong Jawa, dan wong Jawa itu kewajiban dari Allah sampean dadekno wong Jawa. Sebagaimana bebek dijadikan bebek, itu kewajiban dari Allah menurut saya, dan itu hukumnya wajib. Bahwa sampean kupluan gak masalah, hukum masalah ilustrasi. Ya toh, bahwa sampean celonoan gak berarti dadi wong barat, ngono sih. Ya, cuman terus ojo alam pikirannya semuanya kamu hilangkan Jawanya. Jadi di dunia ini yang akan dihancurkan dan sedang dihancurkan adalah Jawa dan Islam, Mas Agus. Jawane wis entek-entekan wis 7 abad. Islamnya ini puncaknya penghancuran adalah Arab Spring, ya toh? Arab Spring. Arab Spring ini lho, nek biyen sadurunge iku awal abad 20 nggih Mas Ayu, itu kerajaan Ottoman yang besar itu ditawur karo sekutu entek kari Turki tok. Islam gak duwe harga diri meneh. Setelah perang salib sekian abad. Mari ngono Timur Tengah sugih dientekno kilang minyake, dihabiskan harga dirinya. Afghanistan perang sampai saiki entek-entekan, wong Islami dadi wong Islam keras kaya ngono iku. Kemudian Irak hancur, ya. Apa meneh? Kuwait sekarang juga dihancurkan, Mesir hancur, Libya hancur, Syria gak karu-karuan. Pokoknya Islam dihancurkan habis-habisan dengan Arab Spring. Dan Arab Spring, atau itu istilah mereka, istilah penjajah, ngakune kate mendemokratisasikan negara-negara Islam, tapi aslinya pokoknya kate ngepek hartane dan menghancurkan harga dirinya dan menghilangkan Islamnya. Nah, mari Arab beres, saiki gantian Indonesia. Mulane kon dikongkon musuhan, ya toh? Dikongkon musuhan, kenduren dibid'ahno, ya toh gak? Apa meneh selawatan dilok-lokno, apa meneh? Jadi kamu itu dipotong hubungan cintamu dengan Rasulullah dan dengan leluhurmu, itu ceritanya. Jadi nek ana wong larang kon nang kuburan, itu sebenarnya adalah ujung dari satu rekayasa internasional yang berasal dari Timur Tengah, Israel dan Amerika, ya, untuk memotong hubungan cintamu dengan Rasulullah SAW dan dengan nenek moyangmu sendiri. Ngono lho rek. Lu nang kuburan gak oleh ku ya apa? Ndongakno wong liya gak oleh, jari gak tutuk. Lah ngono sih. Ya. Ane ana ustad ngomong kaya apa kon ndongak-ndongak nang niku? Gak tutuk gak. Terus langsung edok nggih kula niku mun suwe ndongaken sampean mlebu neraka sing nyar. Mboten neraka sing lawas niku. Niku Gusti Allah gawe nyar gamel sampean niku. Dadi sampean niku digeling. Gamek diseliko lho. Lek sing lawas diseliko tok, itu digeling sampean. Niku kula oleh informasi niku tuwa wali-wali nek Gusti Allah gawe nyar iki neraka niku. Gres iki. Software anyar, hardware ya nyar. CPU-ne, RAM-e ya dhukur iki. Ngono. Gamel Pak Ustad, nek dek mureng-mureng lho, kamu kok gitu ngomongnya lho. Mpun kuwatir wong omongan kula mboten kabul lah. Wong sampean duduk napa-napa kula. Lah ngono sih. Tenang mawon. Wong kula ndongaaken mboten kabul, sampean ngomong kula ndongaaken sing ten kuburan nggih mboten cutuk ngoten kok. Mulane bener Gus Dur. Gus Dur ditakoni Gus nek ndongaaken bapak kula tutuk ta mboten, ning ngirim donga tutuk mboten. Terus Gus Dur lah balik lah gak. Anek paket gak tutuk lak balik sih rek. Lah nek gak balik berarti iki pakete tutuk. Ini Gus Dur gampang. Nek Gus Dur ngono. Wes mari ngene
Gus Dur punya banyak kesalahan sudah pasti. Masa Gus Dur kan kesalahan? Aja muring-muring. Awake dhewe elek kabeh kok. Nggih ta mboten? Sing apik 100% Kanjeng Nabi. Nek liyane ya ana apikane. Gus Dur yo duwe lemah, Gus Dur yo duwe khilaf, lak mesti ya. Nyai Roro Kidul tak peksa Gus Dur, Gus sampean dadi presiden aku njaluk loro. Aku sing nyambut gawe iki. Nyambut gawe beresno Pak Harto, cek sampean diizinno beresno P3, beresno Golkar, saya milih gabung milih sampean PDIP kalah, sampean dadi engko. Aku njaluk loro, siji Aceh kudu beres. Terus Gus Dur karo ngene. Aceh gampang cak, macam-macam tak tabok. Nomor loro, gak oleh kekuasaan di Indonesia dan di Pulau Jawa berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Itu karangannya Panembahan Senopati. Terus Gus Dur rodok tangi. Tenang cak, aku wis SMS nang Nyai Roro Kidul. Lho SMS yang apa? Tak kon jilbaban. Ya apa? Anak wong kaya ngono iki lho, ya Allah, ya Allah. Aku terus ndangake ya Allah, sing ndamel iki sampean temen lah. Ngono rek ya, wis. Dadi ngerti ya, sekarang mantap ya. Mantap dengan kejawaan kita, tidak Jawa itu bikinan Allah ya apa ya. Sapa sing gawe Jawa? Allah, jadi mari kita mantap. Untuk itu teman sekalian, wis ngene tak kei rong lagu terakhir. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Maya. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2016. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama dari Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto yang intinya adalah kita ini bangsa yang besar. Bahkan sebelum Majapahit menguasai hampir seperempat dunia, kerajaan-kerajaan sebelumnya sudah jauh terlebih dahulu pernah menguasai dunia. Jadi, Majapahit itu adalah terusan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dan semuanya hebat-hebat, bahkan sangat disegani di dunia. Seperti contohnya, Kerajaan Kalingga, Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan masih teramat banyak lagi untuk disebutkan. Semua itu adalah kerajaan-kerajaan hebat dan ditakuti dunia. Hingga suatu ketika para penjajah datang untuk memecah belah Nusantara, kemudian mereka merampok kekayaan kita hingga detik ini. Para penjajah dari Portugis itu yang memulainya. Mereka datang dengan menyebarkan propaganda. Jurus ini selalu dilakukan oleh para penjajah sejak dulu kala hingga saat ini. Portugis, Belanda, sampai Jepang selalu menggunakan propaganda untuk menjajah Nusantara. Bahkan selama 350 tahun Belanda menjajah kita, mereka selalu menggunakan cara propaganda. Mereka sangat rajin mematahkan semangat pribumi dan mengubur jati diri bangsa Nusantara. Intinya, cara mereka menjajah tak lepas dari propaganda, memecah belah suku Jawa dengan Sunda dan suku-suku lainnya. Para pribumi dibuat sibuk saling bermusuhan untuk melemahkan persatuan. Dan setelah terpecah, maka akan sangat mudah diserang, karena sudah menjadi kepingan kecil. Teramat banyak propaganda yang penjajah ciptakan untuk memecah belah Nusantara Raya. Salah satu contohnya adalah yang diungkapkan oleh Pak Agus Sunyoto. Pada tahun 1927, Belanda mencetak buku berjudul Kidung Sunda. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Kerajaan Sunda diserang oleh Kerajaan Jawa yang kala itu dipimpin oleh Gajah Mada. Kisah ini dikenal dengan Perang Bubat, dan sayangnya kita mempercayai karangan Belanda itu, bahkan hingga saat ini.
Dan kebencian antara orang Sunda dan Jawa sadar tidak sadar sudah mengakar hingga kini. Sampai-sampai di Sunda tidak ada nama jalan Gajah Mada hingga saat ini. Bahkan juga ada sebuah larangan turun-temurun bahwa orang Jawa sebaiknya tidak menikah dengan orang Sunda. Itu sedikit contoh dari propaganda buatan Belanda, yang intinya untuk memecah belah kita sehingga menjadi lebih mudah dikuasai dan agar membuat kita sibuk saling bermusuhan. Kemudian para penjajah itu dengan leluasa merampok kekayaan kita. Hal seperti ini juga masih terjadi sampai saat ini. Kita dibuat sibuk saling bermusuhan di media sosial. Dan saat kita sibuk bertikai, maka dengan leluasa para maling berkeliaran. Contoh propaganda penjajah yang lainnya adalah kisah Ken Arok, di mana kita ketahui bersama bahwa menurut karangan mereka, raja-raja Jawa adalah keturunan Ken Arok. Dan Ken Arok adalah sosok yang sangat kejam, pemerkosa, penjudi, bahkan membunuh demi kekuasaan. Jadi jati diri kita dirobohkan, dibuat seolah-olah raja-raja Jawa itu memalukan karena keturunan Ken Arok. Padahal Ken Arok adalah kisah bohong yang sebenarnya sama sekali tidak ada Ken Arok dalam kisah Jawa. Selanjutnya, poin yang terakhir dari Mbah Nun yang intinya kurang lebih juga sama, bahwa kita ini adalah bangsa besar yang sedang dijaga agar jangan sampai terbangun dan sadar bahwa kita bangsa besar. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja, dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.